Pemirsa, selama debat Pilgub DKI Jakarta ini berlangsung, kami juga mengadakan polling lewat akun Twitter @berita1 dan juga di @jakartaglobe dengan pertanyaan, siapakah yang unggul dalam debat Cagup dan Cawagup DKI Jakarta malam ini? Polling ini berhashtag suara netizen. Bagi Anda yang ingin memberikan suara Anda mungkin bisa mengakses akun Twitter kami. Kita kembali lanjutkan dialog. Saya ke Mas Yoga. Kita berkaitan dengan tema kita hari ini adalah sosial ekonomi untuk Jakarta. Ini berarti sejumlah permasalahan strategis Jakarta seperti kemacetan, banjir, itu akan dibahas pada malam ini. Ya? Termasuk juga beberapa isu sensitif lah sebenarnya ya. Contoh paling mudah kalau kita bicara soal kasus banjir mamanya. Ini kan kalau kita merunut dalam 2-3 tahun terakhir ini, salah satu penyelesaiannya adalah normalisasi kali yang mengakibatkan begitu banyak kasus penggusuran ya, mulai dari Kampung Pulo, Bukit Duri, Kampung Nelayan Ikan ya, Kampung Ikan. Terus yang terbaru tentu kasus dari Kalijodo mamanya. Nah, ini kan tentu akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah sebenarnya, bahwa di Jakarta ini tidak ada satupun jaminan bahwa Anda tinggal dimanapun tidak akan tergusur. Nah, kasus terbaru yang kita dampingi soal kasus Kemang mamanya. Kemang ini juga waktu itu banjir kemarin terdata lebih dari 700 kepala keluarga yang kalau nanti dinormalisasi itu akan terkena dampaknya gitu. Nah, ini juga isu-isu lingkungan yang menurut saya juga harus jadi pertimbangan siapapun nanti yang akan terpilih. Apa jaminan bahwa ada keadilan tata ruang sebenarnya? Karena tata ruang itu gini, maksudnya jangan sampai yang hanya digusur itu golongan menengah ke bawah, sementara golongan menengah ke atas yang jelas-jelas banyak melakukan pelanggaran tata ruang justru tidak diungkit. Nah, ini nanti terkait dengan isu yang sampai dengan sekarang belum selesai, yaitu reklamasi. Kan reklamasi ini juga sebenarnya belum tuntas, apakah akan dilanjutkan atau tidak sebenarnya. Ini terkait juga dengan lingkungan sebenarnya kan, ujung-ujungnya begitu. Terus kemudian kita bicara terkait dengan masalah sosial ekonomi terhadap kondisi kampung kumuh di Jakarta. Nah, kalau kita ingin menyelesaikan masalah sosial ekonomi, salah satunya tentu adalah bagaimana membangun pemukiman yang layak huni di tengah kota, bukan di pinggir kota gitu. Nah, gagasan seperti rumah susun yang masih banyak di kampung, masih banyak di pinggir kota, ini kan terkait dengan nanti transportasi. Terbukti dari warga yang sudah pindah dari bantaran kali ke rumah susun yang ada di pinggiran, di Marunda, di Pulau Gebang, mereka mengalami kesulitan untuk transportasi bekerja di tengah kota. Nah, mungkin nggak ada gagasan-gagasan segar bagaimana menata pemukiman baru di tengah kota tanpa menggusur umpamanya. Tapi begini Mas, juga semua gagasan yang akan disampaikan apapun jenisnya bisa kita bilang bahwa itu nanti juga akan menimbulkan perdebatan juga di tengah masyarakat. Jadi katakan misalnya mau mengatasi kebanjiran, normalisasi kali, harus ada yang digusur, itu menghilangkan suara juga bagi masyarakat ke bawah. Nah, itu sebenarnya ada satu yang harusnya jadi pegangan oleh siapapun, baik itu DPRD, masyarakat dan juga gubernur yang menjabat nanti siapapun, yaitu kita sudah memiliki namanya Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta dan Rencana Detail Tata Ruang Jakarta 2010-2030. Dan itu sudah ada peraturan daerahnya. Nah, kalau kita lihat ke dalam, sebenarnya di dalam Rencana Detail Tata Ruang Jakarta itu sebenarnya sudah tergambarkan dalam 20 tahun ke depan sampai dengan tahun 2030 itu tergambarkan bagaimana menata tata ruangnya, transportasinya, lingkungannya, termasuk tadi kalau ada rencana normalisasi, revitalisasi itu ada semua terbaca di situ. Jadi artinya PR yang paling utama bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu lebih paham tentang rencana pengembangan kota Jakarta. Nah, kenapa kasus-kasus yang kita alami banyak sekali masyarakat terkaget-kaget, kemudian terjadi penggusuran yang tidak manusiawi namanya. Ini lebih karena faktor sosialisasi, kemudian juga komunikasi publik, bahkan ruang diskusi antara pejabat dengan rakyat yang tidak berjalan. Mas Yadi, kalau Anda cermati mengenai isu tema debat kita hari ini, ada banjir yang mungkin berkaitan juga dengan penggusuran, lalu kemudian kemacetan. Menurut Anda pemilih nanti kira-kira akan lebih menginginkan jawaban yang seperti apa? Apa yang mereka hendaki sebetulnya dari permasalahan itu kan gini, ada beberapa top 3 problem atau top 4 problems lah yang selalu muncul di survei-survei berbagai lembaga survei itu di masyarakat Jakarta. Satu tadi kemacetan, banjir, harga barang kebutuhan pokok. Nah, kemudian itu ekonomi dan juga ekonomi yang terkait sosial, kemiskinan. Soal kemiskinan itu. Ya, 4 masalah itu. Semua itu ada di sini ya, kalau lebih ya hari ini. Ada. Itu cuma jadi ini kayaknya the heart of the debate-nya di sini karena inti isu Jakarta itu kan di situ. 4 hal itu, sosial ekonomi masalahnya.
Nah, karena masalah ini sudah sekian lama ada di sana, masyarakat juga udah tahu kalau ditanya masalah Jakarta itu apa, maka yang diharapkan dari kandidat bukan lagi solusi-solusi normatif. Iya, betul, setuju. Tapi harus solusi-solusi yang tadi, menurut istilah Pak Mas Yoga, yang realistis gitu loh. Yang menurut penilaian masyarakat, ya masuk akal itu, dan bisa dilaksanakan. Atau, nah di sini keuntungan petahana. Atau kalau petahana punya program yang sudah ada hasilnya, dia bisa dia sampaikan itu, sehingga menurut masyarakat ya kayaknya ini perlu dilanjutkan dan sebagainya. Nah di sini bagaimana penantang untuk memberikan solusi yang jauh lebih baik, lebih fresh ya. Misalnya ya, salah satu solusi, tidak tahu itu bersifat jangka pendek atau jangka panjang, yang tampaknya cukup mendapatkan apresiasi. Soal berhasil apa enggak saya nggak tahu ya, karena saya bukan ahlinya. Soal ganjil genap. Kebijakan ganjil genap yang mengurangi kemacetan lalu lintas ya. Itu kan kalau kita para pengendara mobil atau para penumpang mobil itu kan bisa merasakan itu tampaknya lebih efektif dibandingkan 3-in-1 kemarin. 3-in-1 ya kan? Lebih efektif. Nah, petahana mungkin akan menjual itu program itu kan, salah satu unggulannya gitu. Nah, bagaimana misalnya penantang untuk sembari mengapresiasi program itu, tapi mereka bisa menunjukkan solusi yang jauh lebih baik gitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Mas Yoga soal bagaimana membangun tanpa menggusur, itu kan kira-kira. Dan ini juga tampaknya tema dari salah satu kandidat ya, membangun tanpa menggusur. Adakah caranya itu? Yang realistis gitu, kalau kita mau menormalisasi kali atau menormalisasi suatu tempat yang sudah ada para illegal residents ya, para pemukim illegal di situ, bagaimana caranya supaya tidak menggusur? Kalau sekarang kan masih banyak unsur penggusuran ya, terlepas dari penggusuran itu disebut relokasi atau penggusuran terserah, tergantung di sisi mana orangnya ya. Nah, bisa nggak gitu para penantang misalnya memberikan solusi yang alternatif yang lebih baik. Nah itu yang saya kira yang akan dilihat oleh masyarakat. Tapi berarti kita tidak bisa bilang bahwa sebetulnya calon petahana ini unggul karena dia sudah menjabat. Kita kan juga bisa bilang sebetulnya karena dia sudah bisa menjabat itu juga bisa menjadi kekuatan maupun kelemahan juga yang bisa diserang. Bisa jadi kelemahan karena orang bisa bilang ya Anda sudah menjabat kok masih gini-gini aja. Bagi masyarakat yang ekspektasinya sangat tinggi gitu. Tetapi sebaliknya itu bisa jadi keunggulan bagi petahana kalau dia bisa meyakinkan bahwa hanya pada masa kami program-program seperti ini benar-benar dijalankan misalnya kan. Sementara yang penantang belum bisa bilang begitu, baru bisa berjanji ya. Baik. Itu yang jadi kita akan mencermati lagi kemudian mungkin bagi Anda pemirsa yang ingin tahu mengenai visi dan misi dari para cagup dan juga cawagup, kami akan hadirkan visi misi serta program merupakan faktor penting yang menentukan keterpilihan para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Berikut visi misi serta program dari para kandidat yang akan disampaikan oleh Cakri Miller.